Ibnu Mas'ud, para sahabat itu belajar iman dulu, yakin dulu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Sehingga apa yang terjadi setiap kali mereka membaca Al-Quran, mereka menemukan sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat bagi keimanan yang sudah coba dia perjuangkan untuk ada dalam hatinya. Sementara kalian, kata Ibnu Mas'ud kepada para tabi'in, kalian sudah belajar Al-Quran, tapi kalian belum belajar iman. Saya sedih, nangis. Kenapa, Pak? Ada cerita tentang sebuah ma'had tahfidzil Quran. Santri-santrinya lulus, hafalnya 30 juz, tapi bingung mau ngapain, khawatir tentang masa depan, tidak percaya diri untuk menikah, tidak yakin kepada janji-janjinya Allah yang mereka hafalkan, bingung cari pekerjaan. Saya mesti kerja apa? Saya bagaimana? Subhanallah. Ini karena belajar Al-Quran, tetapi kurang belajar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ashabihi wa dhurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumina hadza wa ba'di. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Pada malam yang diberkahi ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, masjid yang diberi nama dengan nama kekasihnya sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan setiap langkah menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peninggi derajat-derajat kita, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan rahmat Allah dicurah-curahkan kepada mereka. Barang siapa dicurahi rahmat Allah, dia beruntung. Karena barang siapa dicurahi rahmat Allah, dia menjadi wasilah bagi rahmat Allah untuk orang-orang di sekitarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmatnya Allah, engkau wahai Muhammad bisa lembut kepada mereka, sahabat-sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulik, seandainya engkau bersikap kasar, lagi berhati keras, maka mereka akan menjauh dari sisimu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dicurahi rahmat Allah. Dengan rahmat Allah itu beliau menjadi seorang yang lembut kepada para sahabatnya, kepada umatnya, kepada mad'unya, orang-orang yang didakwahinya. Ini ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Lintalahum, lembut engkau wahai Muhammad kepada mereka. Sebaliknya, kalau engkau tidak mendapat rahmat Allah, seandainya engkau tidak dikaruniai rahmat Allah bersama kebenaran yang engkau bawa,
niscaya engkau faddan ghalidal qalb, bersikap kasar, berhati keras. Pemahaman terbaliknya adalah kalau ada orang bersikap kasar, berhati keras, berarti dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang dirahmati Allah lembut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hurrima 'alan nari kullu hayyinun layyinun sahlun qaribun. Rawahu Muslim, huwa sahih. Nabi SAW mengatakan hurrima 'alan nari, diharamkan atas neraka siapa? Kullu hayyinun, semua orang yang hatinya halus, sensitif, gampang tersentuh, gampang ternyuh. Kalau dikisahkan sesuatu yang menyentuh dia menangis, kalau dikisahkan sesuatu yang membuat hati tergerak dia ikut tergerak, berempati, beramal. Mendengar penderitaan sesama mukmin, sesama muslim, tergerak hatinya untuk ikut membantu dan seterusnya. Ini disebut hayyin, orang yang hatinya sensitif, lembut. Hurrima 'alan nar, yang seperti ini diharamkan atas neraka. Layyinun, dan dia seorang yang layyin. Apa itu layyin? Layyin itu lembut dalam tutur kata dan sikap-sikapnya. Lembut dalam tutur kata dan sikap-sikapnya, layyin. Sahlun, siapa sahlun? Orang yang suka memudahkan orang lain, memudahkan urusan orang. Mas, aku belum bisa bayar utangnya sekarang, padahal dulu perjanjian kita jatuh temponya hari ini. Gimana ya mas ya? Oh nggak apa-apa dek, kita bikin perjanjian baru ya. Jenengan sanggupnya kapan? Kita bikin perjanjian baru hitam di atas putihnya agar akad-akadnya memenuhi. Nanti dibayar semampunya sesuai dengan perjanjian barunya ya. Sahlun, memudahkan urusan orang. Mas, ini aku mau nganter barang ke tempatmu tapi kok ya nggak sempat-sempat ya. Lu barang apa toh dek? Ini kan dulu aku pernah pinjem barang itu loh, yang itu. Nah itu mau tak antar ke tempatmu belum sempat-sempat. Nggak apa-apa, nanti aku lewat tempatmu tak hampiri, ada orang di rumah toh. Sangat memudahkan. Sahlun, qaribun. Apa itu qaribun? Yang diharamkan juga atas neraka, orang yang mudah akrab dan mudah diakrabi. Ada orang itu mudah akrab, ketemu langsung gerapiak kata orang Jawa, nyambung, diajak ngobrol gitu ya, senyumnya terkembang, wajahnya manis, berseri-seri, greget, penuh semangat, antusias. Qaribun. Demikian pula kalau diakrabi dia juga nyambung, gak sinis. Diajak akrab-akrab kadang-kadang orang situ gak level sama saya. Enggak, qaribun, akrab, deket, nyambung. Jadi hurrima 'alan nar, yang seperti ini diharamkan memasuki api neraka. Hayyin, yang lembut hatinya, sensitif, mudah tersentuh. Layyin, yang lembut tutur katanya, lembut sikap-sikapnya. Sahlun, yang memudahkan urusan orang. Qaribun, yang mudah akrab dan diakrabi. Masya Allah. Dan itu semuanya tidak mungkin tanpa berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin berasal kecuali rahmatnya Allah. Cirinya orang mendapat rahmat Allah seperti Rasulullah SAW, fabima rahmatim minallahi lintadahum, disebabkan rahmatnya Allah, wahai Muhammad engkau lembut kepada mereka. Suami-suami yang kurang lembut, apa yang harus dilakukan? Sering-sering ngaji, karena yang ngaji ghasyiyatuhumur rahmah, dicurah-curahi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-sering berakrab-akrab dengan tempat-tempat di mana rahmat Allah turun, waktu-waktu di mana rahmat Allah turun. Tempatnya di masjid, waktunya misalnya sepertiga malam terakhir di rumah. Di berbagai kesempatan di mana rahmat Allah turun, cari di situ supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita al-linah, kelembutan. Tidak pernah kelembutan melekat pada sesuatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, kecuali memperindahnya. Maka yang paling berhak diperindah oleh al-linah, kelembutan, adalah kebenaran. Orang kalau benar tetapi tidak memiliki al-linah, ini bisa menjadi
penghalang dari jalan Allah. Menghalangi dari jalan Allah, yasudduna an sabilillah, itu bertingkat-tingkat. Ada orang kafir menghalangi dari jalan Allah, caranya dengan melakukan permusuhan, dengan melakukan berbagai macam daya upaya, peperangan, pertempuran untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Orang kafir. Orang munafik menghalangi dari jalan Allah dengan apa? Konspirasi, makar, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Itu. Tetapi ada orang yang penampilannya muslim, lisannya mengaku beriman, tetapi dia menjadi penghalang dari jalan Allah. Yang seperti apa? Yang akhlaknya buruk. Oh, orang muslim tuh kayak gitu. Kalau begitu saya ogah jadi muslim. Oh, orang mukmin itu kayak begitu. Kalau begitu saya tidak perlu jadi orang mukmin. Ini menghalangi manusia dari jalan Allah karena akhlaknya. Menghalangi manusia dari jalan Allah karena keburukan yang ada padanya dinisbatkan kepada agama dan keyakinan yang selalu dia tampakkan di dalam ucapannya. Fanaudzubillahi min dzalik. Maka ini penting kita bersama-sama menjadi orang-orang yang menadah rahmat Allah di dalam majlis. Dengan rahmat Allah yang kita dapatkan, kita kemudian akan menjadi orang-orang yang lembut kepada orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Kalau tidak bisa menjadi rahmat semesta alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal jadi rahmat untuk bumi. Kalau enggak bisa jadi rahmat untuk bumi, jadilah rahmat untuk benua Asia. Kalau enggak bisa jadi rahmat untuk benua Asia, jadilah rahmat untuk Indonesia. Enggak bisa jadi rahmat untuk Indonesia, jadilah rahmat untuk Pulau Bali. Tidak bisa menjadi rahmat untuk Pulau Bali, jadilah rahmat untuk Denpasar. Tidak bisa menjadi rahmat bagi Denpasar, jadilah rahmat untuk kecamatannya masing-masing. Gak bisa jadi rahmat untuk kecamatannya, jadilah rahmat untuk kelurahannya. Gak bisa untuk kelurahannya, jadilah rahmat untuk RW-nya. Gak bisa rahmat untuk RW-nya, jadilah rahmat untuk RT-nya. Gak bisa rahmat untuk RT-nya, jadilah rahmat untuk keluarganya. Kalau gak bisa jadi rahmat untuk keluarganya, kebangetan kurang ngaji gitu. Nah, harus banyak ngaji, insyaallah, karena ghasyyathumur rahmah wa hafatsumul malaika. Sudah pernah kita sebutkan bagaimana malaikat-malaikat menaungkan sayapnya. Malaikat yang punya sayap ada 2, ada 3, ada 4. Ada Jibril alaihissalam yang punya 700 atau 600 sayap, yang kalau satu dibentangkan tertutup seluruh ufuk dari timur sampai ke barat. Malaikat-malaikat ini ada yang bertugas khusus beredar di antara langit dan bumi. Setiap kali ada majelis ilmu, mereka kemudian harus turun menaungkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang hadir di majelis itu. Selesai majelis ditutup, mereka naik ke sisi Allah melaporkan nama-nama orang yang hadir di majelis itu satu persatu. Lalu kemudian mereka memohonkan kepada Allah ampunannya, rahmatnya, ridhanya untuk orang-orang yang hadir di majelis itu. Tidak akan beranjak mereka dari hadapan Allah sebelum ridha dengan apa yang dianugerahkan Allah kepada orang yang hadir di majelis tersebut. Dan ini karena jumlah malaikat ini lebih banyak daripada malaikat pencatat amal, maka Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan malaikat yang hadir untuk menaungkan sayapnya pada kajian kali ini berbeda lagi dengan malaikat yang hadir besok, yang hadir hari berikutnya. Ini malaikatnya setiap kali sudah menaungkan sayap, berada di sisi Allah menjadi saksi untuk kita. Jadi kalau Anda rajin datang pengajian, katakanlah seminggu sekali, itu selalu taklim, seminggu sekali taklim, maka setahun katakanlah libur 2 kali, maka Anda mengumpulkan 50 malaikat yang siap jadi saksi Anda di akhirat. Masya Allah. Ya, kalau kita ngumpulin malaikat-malaikat yang menjadi saksi kebaikan kita di akhirat karena hadir di majelis taklim, Masya Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata mereka, kami akan menjadi pembela-pembela kalian di kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Karena kalau ngajinya rajin berarti istiqomah. Kalau istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah. Sakinah turun, tentram. Apa itu tentram? Apa itu sakinah yang paling dasar? Sakinah paling dasar itu al-isti'faf, dijaga oleh Allah dari dosa-dosa. Itu sakinah. Orang sakinah, orang tentram dengan semua anugerah yang dijanjikan Allah, maka dia tidak jatuh ke dalam kemaksiatan. Kenapa? Litaskunu ilaiha, kata para ulama tentang sakinah dalam rumah tangga, itu litastaifu biha,
makna paling dasarnya adalah dengan kehadiran pasanganmu engkau mencegah dirimu dari jatuh ke dalam perkara-perkara yang keji dan nista. Maka disebut sakinah itu pertama-tama bukan soal tidak ada suara keras atau berbeda pendapat. Sakinah itu pertama-tama soal terjaga dari dosa-dosa. Masya Allah. Maka kita ini sakinah, tentramnya seorang mukmin itu pertama-tama adalah tentang tentram. Karena apa? Karena dia merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, sehingga dia tidak menabrak batas keluar dari apa yang diberi batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Masyaallah. Allahumma kfini, ya Allah cukupilah aku bihalalika, dengan yang halal darimu, an haramika, supaya aku tidak merasa perlu kepada yang haram. Bukan cuma menghindari, sampai pada level tidak merasa perlu kepada yang haram. Kadang-kadang kita ini berhasil menjaga diri dari yang haram, tapi sebenarnya pengen-pengen juga gitu. Doa ini Masya Allah, Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya Allah cukupi aku dengan yang halal darimu, sehingga aku tidak merasa perlu kepada yang haram. Wa aghnini, dan karuniakan kelimpahan kepadaku, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, sehingga aku tidak merasa perlu meminta kepada selainmu. Ini doanya paripurna, Masya Allah. Ya Allah cukupi aku dengan yang halal, supaya tidak merasa perlu kepada yang haram. Ini agar kita diberikan ketaatan, ya kan? Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan cukupilah aku kelimpahan bagiku dengan karuniamu, sehingga aku tidak merasa perlu kepada selainmu. Ini tauhid. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, aku pernah merasakan segala kepahitan dunia, dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharap kepada makhluk. Aku pernah merasakan semua kepahitan dunia, dan tidak ada yang lebih pahit daripada berharap kepada makhluk. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah berdoa, ya Allah, engkau telah anugerahkan kepadaku untuk tidak sujud kepada selainmu, maka cukupilah aku sehingga aku tidak perlu meminta kecuali kepadamu. Ini juga doa yang sempurna tadi. Yang pertama soal tauhid, iyyaka na'budu, ya Allah engkau sudah menganugerahkan kepadaku iman sehingga aku ini tidak sujud kepada selain engkau, maka anugerahilah aku juga kecukupan sehingga tidak perlu minta-minta kepada selain engkau. Ini iyyaka nasta'innya, jangan sampai minta-minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini sakinah, tentramnya seorang mukmin itu pertama-tama tentram karena dia punya Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram, karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Allah lebih besar dari semua kekhawatiran kita. Allah lebih besar dari semua kesedihan dan kehilangan kita. Allah lebih besar dari semua yang membuat kita gelisah, resah, gundah di dalam kehidupan dunia. Allah lebih besar daripada semua itu. Maka innalladzina amanu itu, orang-orang yang beriman itu apa salah satu sifat mereka? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa khaufun alaihim, khawatir tentang masa depan. Walahum yahzanun, dan tidak pernah dia merasa sedih tentang masa lalu. Satu-satunya yang boleh membuat gelisah orang beriman adalah dosa-dosanya. Yang lain enggak. Satu-satunya yang boleh membuat orang beriman merasa sedih adalah maksiatnya, tidak yang lain. Jadi kita ini sedih karena ya Allah kemarin maksiat. Kita ini sedih karena ya Allah kemarin berdosa. Kita ini khawatir gelisah, ya Allah nanti bagaimana aku bertanggung jawab atas semua amalku. Ini sedih yang layak bagi orang beriman. Kesedihan yang selain itu bukan kesedihan yang layak untuk orang
beriman. Dikatakan demikian oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah. Duduk-duduk semacam ini, di masjid semacam ini, mengkaji ilmu semacam ini, Allah subhanahu wa ta'ala sebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Maka semoga kita semua ini lebih terkenal di akhirat daripada di dunia. Kita ini ingin sekali seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalaupun terkenal di dunia, kalau bisa sesudah kita tiada, agar tidak mengganggu hati kita. Yang namanya salim afilah terlanjur. Ini perlu banyak didoakan, makanya agar dia tidak tertipu dengan dirinya sendiri. Agar dia tidak tertipu. Orang mau datang dengerin, kok mau dengerin? Pasti bukan karena kebaikan, pasti bukan karena kemuliaannya, tetapi karena Allah menutup seluruh aibnya. Coba Bapak Ibu tahu siapa sebenarnya saya. Ini gak ada yang hadir. Wallah, gak ada yang hadir hari ini. Kalau semua hijab tentang saya dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian mungkin tidak akan sudi duduk berdekatan dengan saya. Kalau ada dosa, ada baunya, Bapak Ibu sekalian tidak akan berani dekat-dekat saya. Jijik, muntah. Subhanallah. Ini kesadaran penting tentang diri kita hari-hari ini. Kalau saya alhamdulillah selalu disadarkan istri saya. Kata istri saya, bah, saksi utama itu aku, anak-anak, tetangga. Saksi utamanya abah itu aku, anak-anak, tetangga. Artinya apa? Hambok di luar sana orang muji-muji abah setinggi langit. Dia kan gak ketemu abah tiap hari. Dia gak kenal abah yang sejati. Yang tahu aku. Yang tahu aib-aib abah sebagiannya aku. Maka kalau semua orang di dunia ini muji abah, tapi aku bilang belgedes, prek. Kalau istrinya sendiri bilang begitu, anaknya sendiri bilang begitu, apa yang terjadi? Batal semua kesaksian yang lain. Tetapi kalau saksi utama, istri, anak, tetangga mengatakan yes, baru kesaksian yang lain itu menjadi penguat. Maka Nabi benar ketika mengatakan khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku di antara kalian. Teladannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita itu ingin seperti Nabiullah Ibrahim. Bapak Ibu tahu berapa banyak orang yang kenal dan memuliakan Ibrahim ketika Ibrahim masih hidup? Sedikit atau banyak kira-kira? Sedikit sekali yang kenal Ibrahim, yang memuliakan Ibrahim ketika Ibrahim masih hidup itu. Banyak atau sedikit? Sedikit orang. Sekarang hampir 2 miliar manusia kalau tasyahud mengucapkan kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bayangkan, orang manusia kalau disebut nama Ibrahim alaihissalam, seluruh dunia mengatakan cinta. Bahkan bukan cuma yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW yang mengaku cinta kepada Ibrahim, hatta yang berada dalam keyakinan yang batil seperti Nasrani Trinitas, hatta yang berada dalam keimanan yang dimurkai Allah seperti orang-orang ahli kitab Yahudi, itu cinta kepada Ibrahim alaihissalam. Iya kan? Maka doanya dikabulkan. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan untukku buah tutur yang baik pada orang-orang yang terkemudian. Masya Allah. Kita pengennya begitu. Saat kita meninggal, yang muncul cerita-cerita kebaikan kita, disebut-sebut, didoakan. Kalau cuma disebut-sebut, tidak terlalu menarik. Yang lebih menarik kalau didoakan itu. Banyak orang menyebut nama kita, rahimahullah, Masya Allah, didoakan. Ini keagungan yang besar yang kita harapkan di dalam kehidupan setelah kematian kita. Ada terkirim doa-doa kebaikan dari orang lain untuk kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya ada orang-orang yang selama hidupnya terkenal kebaikannya disebut di mana-mana, tapi begitu wafat selesai juga episode kehidupannya. Sejarah hidupnya cuma 3 baris, nama fulan, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, tertulis di lisan, ditumbuhi lumut. Subhanallah. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Jadi tidak ada yang mendoakan lagi setelah dia mati.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung pembahasan tentang sirah nabawiyah di dalam majelis sejak Nabi. Hari ini kita memasuki bahasan tentang peristiwa-peristiwa menjelang hijrah ke Habasyah dan kemudian pembahasan tentang hijrah ke Habasyah dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu di dalam masa dakwah yang sudah jahriyah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan pada masa itu, maka penyiksaan-penyiksaan, intimidasi, kezaliman, penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, wabil khusus para sahabat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam perlindungan yang sangat kokoh dari paman beliau Abu Talib, ini semakin terasa sangat berat. Kita tahu bagaimana kisah keluarga Yasir, di mana Yasir putranya Ammar dan istrinya Sumayyah disiksa oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan begitu bengis, dibuatkan kayu salib untuk menyalibkan mereka, disiksa di tengah padang pasir dan tidak diberi makan dan minum, sampai kemudian mereka jatuh ke dalam kebinasaan. Yasir meninggal di dalam penyiksaan. Sumayyah, istrinya yang sangat teguh dan tegar di dalam keimanan, diminta, dirayu-rayu untuk mengucapkan kalimat kufur kepada Allah, tetapi justru dia meludah kepada orang-orang musyrik yang memaksanya untuk meninggalkan keimanan itu, dan kemudian dia dihunjam dengan tombak oleh Abu Jahal, tembus dari selangkangan beliau radhiyallahu anha, tembus sampai ke kepala beliau radhiyallahu anha, maka beliau disebut sebagai syahidah pertama di dalam Islam. Adapun putranya Ammar, karena siksaan yang menimpanya sangat keras luar biasa, tidak mampu lagi dia tanggung, maka dia terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran, tapi hatinya terus berada di dalam keimanan. Inilah yang kemudian menjadi dispensasi bagi seseorang yang berada dalam siksaan yang tidak tertahankan, asalkan hatinya masih tetap dalam keimanan, tidak ingkar sama sekali kepada Allah, maka dia seperti Ammar mendapatkan uzur untuk mengucapkan kalimat kekufuran ini. Inilah yang disebut sebagai fitnah dalam bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau mendengar kalimat dalam bahasa Arab dari Al-Quranul Karim, wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Yang dimaksud fitnah adalah bukan menuduh orang dengan tuduhan tidak benar, bukan. Yang dimaksud fitnah di dalam bahasa Arab adalah melakukan berbagai upaya untuk membuat seorang mukmin keluar dari keimanan menuju kekufuran. Inilah yang disebut sebagai fitnah, baik berupa ancaman, baik berupa siksaan, baik berupa iming-iming, rayuan, ataupun berbagai hal yang lainnya yang ditujukan untuk mengeluarkan seorang mukmin dari keimanannya. Ini disebut sebagai fitnah. Maka disebut wal fitnatu asyaddu minal qatl. Yang namanya fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ini dalam bahasa Indonesia sering disalah kaprahkan, sehingga menjadi kamu kok memfitnah aku, tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Loh, bukan fitnah yang seperti ini yang dimaksud, bukan qauluz zur, bukan ucapan dusta tentang seseorang, tetapi yang dimaksud fitnah adalah mencobai seseorang dengan berbagai cara, baik penyiksaan, intimidasi, bahkan mungkin pembunuhan, perampasan, atau juga rayuan, iming-iming yang ditujukan untuk membuat orang ini keluar dari keimanan menuju kekufuran. Inilah yang disebut sebagai fitnah. Kenapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Karena membunuh orang tidak mengganggu akhiratnya. Membunuh orang itu tidak mengganggu haknya atas kehidupan abadi di akhirat. Sementara fitnah dalam bentuk mengeluarkan orang dari keimanan menuju kekufuran, itu merebut kehidupan sejatinya di akhirat. Membunuh cuma merebut kehidupan dunia, tetapi memfitnah, yaitu yang kita sebut dalam fitnah ini, mencobai orang, mengeluarkan orang dari keimanan menuju kekufuran, bahasa singkatnya pemurtadan. Jadi fitnah itu sebenarnya terjemah yang paling tepat adalah pemurtadan. Itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa? Kalau pembunuhan merebut hidup dunia, kalau pemurtadan
merebut hidup akhirat. Maka dia disebut sebagai lebih kejam daripada pembunuhan. Oleh karena itu dalam maqasidus syariah, hifdzuddin, menjaga agama, itu yang paling tinggi. Kenapa? Karena terkait dengan hidup dunia dan hidup akhirat. Baru kemudian hifdzun nafas, yang kedua menjaga jiwa. Karena menjaga jiwa ini kaitannya dengan kehidupan di dunia. Itu ya. Yang ketiga baru hifdzun nasl, menjaga garis keturunan. Karena ini soal kehormatan manusia. Bagaimana kemudian dijaga hubungannya, nasabnya, kehormatannya, gitu ya, di dalam kesucian. Baru sesudah itu hifdzul akal, menjaga akal, karena akal ini berfungsi untuk kemudian mengembangkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir hifdzul mal, menjaga harta, karena harta ini terkait dengan bagaimana memberi fasilitas kepada penghidupan manusia. Jadi yang dialami keluarga Yasir inilah yang disebut sebagai fitnah, yaitu pemurtatan dengan cara kekerasan yang sangat luar biasa kejam. Rasulullah SAW menangis ketika melewati tempat penyiksaan keluarga Yasir. Beliau mengatakan, isbir ya ala Yasir fa inna lakumul jannatal masir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga, bukan dunia. Demikian pula dialami oleh sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Yang sangat masyhur adalah sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bagaimana Bilal diseret dari dalam kota sampai ke tengah padang pasir, sampai kemudian terparut-parut punggungnya ini melepuh-lepuh, tidak karuan. Kemudian dia dibaringkan di atas pasir yang membara itu, di tengah terik padang pasir yang sangat keras. Kemudian ditindihkan sebuah batu besar ke dadanya radhiyallahu anhu. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan Ubay bin Khalaf, kakak beradik, menyiksanya dengan cambukan yang sangat kejam. Ini yang terjadi pada Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan pada saat itu Masya Allah, beliau Sayyidina Bilal mengucapkan kalimat yang sangat indah. Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Hanya satu kata saja, ahad. Apa itu ahad? Satu, satu, satu. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban mengutip keterangan beberapa ulama, menyebutkan sebenarnya pada saat itu Sayyidina Bilal bin Rabah hendak membaca suratul Ikhlas. Beliau ingin membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tetapi pada saat itu dikatakan Sayyidina Bilal belum menghafal suratul Ikhlas, hanya ingat satu kata dari suratul Ikhlas, yaitu kata ahad. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah hafal surah Ikhlas? Hafal ya semua? Tapi apakah hafalan kita terhadap suratul Ikhlas, bahkan yang hafal juz 30, bahkan yang hafal 30 juz, bisa memberi kita kekuatan mempertahankan keimanan seperti yang didapat Sayyidina Bilal dari satu kata ahad? Ahad, ahad ini patut dipertanyakan kita ini semuanya. Bilal itu belum hafal surah Al-Ikhlas, cuma ingat satu kata dari suratul Ikhlas. Itu bisa membuat dia bertahan di dalam keimanan dengan cara yang sangat luar biasa. Allahu Akbar, ini luar biasa. Nah makanya dulu dikatakan oleh Ibnu Mas'ud kepada murid-muridnya, kalian itu terbalik. Kami dulu belajar iman dulu, baru belajar Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi kekuatan bagi iman kami. Kalian sekarang belajar Al-Quran dulu, tapi belum belajar iman. Ini Ibnu Mas'ud mengatakan ini kepada para tabi'in murid beliau. Beda. Karena Ibnu Mas'ud, para sahabat itu belajar iman dulu, yakin dulu kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian belajar Al-Quran sedikit demi sedikit. Sehingga apa yang terjadi setiap kali mereka membaca Al-Quran, mereka menemukan sesuatu kekuatan yang sangat dahsyat bagi keimanan yang sudah coba dia perjuangkan untuk ada dalam hatinya. Sementara kalian, kata Ibnu Mas'ud kepada para tabi'in, kalian sudah belajar Al-Quran, tapi kalian belum belajar iman. Apa yang maksudnya belum belajar iman? Para tabi'in hidup ketika Islam sudah jaya, nggak merasakan perjuangan seperti perjuangannya para sahabat mempertahankan keimanan ini, gitu ya. Ini bedanya. Nah, anak-anak kita ini belajar tentang Al-Quran, menghafal Al-Quran. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah lupakan memberikan kepada mereka
pelajaran keimanan, meyakini sesuatu. Saya sedih nangis, kenapa Pak? Ada cerita tentang sebuah ma'had tahfidzil Quran, santri-santrinya lulus hafalnya 30 juz, tapi bingung mau ngapain, khawatir tentang masa depan, tidak percaya diri untuk menikah, tidak yakin kepada janji-janjinya Allah yang mereka hafalkan, bingung cari pekerjaan, saya mesti kerja apa, saya bagaimana. Subhanallah. Ini karena belajar Al-Quran, tetapi kurang belajar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada mitos-mitos dalam belajar Al-Quran, jangan ikuti mitos itu. Misalnya mitos yang mengatakan belajar Al-Quran itu kalau mau hafal bagus saat golden age, umur emas. Umur berapa itu? Umur berapa? 5 tahun sampai 15 tahun. Enggak Pak, Rasulullah mulai membaca Al-Quran umur 40. Bukan golden age lagi. Sayyidina Abu Bakar mulai belajar Al-Quran umur 37. Sayyidina Utsman umur 35. Iya kan? Jadi bukan golden age kan? Enggak apa-apa, Anda sekarang umur 40 mulai belajar menghafal Quran sahih. Ada yang juga bilang menghafal Quran itu cepat, 1 bulan bisa hafal 30 juz. Tenang Pak, Nabi SAW menghafal Al-Quran dalam waktu 22 tahun. Mau cepet-cepetan atau mau menghafal betulan? Nabi menghafalnya 22 tahun kok. Tenang aja Pak, tidak usah tergesa-gesa. Allahu Akbar. Metode yang justru diajarkan oleh para ulama, kalau bisa bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau mulai menghafal Al-Quran, sehari seayat saja Pak, gak usah muluk-muluk. Sehari seayat, tapi tolong diulang minimal 300 kali. Sudah, sehari 1 ayat diulang 300 kali. Jos Pak, gak usah dihafalin, diulang aja 300 kali. Insya Allah hafal sendiri. Sehari 1 ayat, itu kira-kira penjenengan akan hafal dalam waktu 17 tahun. Kalau jenengan sehari menghafalkan 1 ayat, insya Allah 17 tahun khatam Pak. Syaratnya tadi 1 ayat diulang 300 kali sehari. 500 lebih baik. Minimal 100 ya. Idealnya 300 kali. Kalaupun tidak selesai, wah mas, umurnya gak nyampe nanti, belum khatam, tidak apa-apa, sudah terhitung menuju kepada hafal Quran. Kalau mau lebih singkat, ya sehari 2 ayat. Ya, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. 300 kali. Oh, enggak usah 300 kali sudah hafal loh sampai. Insyaallah. Kalau sehari 2 ayat akan ketemu waktu, insyaallah 9 tahun enggak sampai. Cepet Pak. Perkaranya mau mulai apa enggak? Kalau sudah mulai istiqomah apa enggak, itu aja. Sehari 1 ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kira-kira kalau seorang petarung berlatih dengan 1 jurus tapi diulang 1000 kali, lebih hebat mana dengan petarung yang punya 1000 jurus tapi cuma belajar sekali-sekali semuanya? 1 jurus tapi dia latih 1000 kali, dengan 1000 jurus tapi dilatih masing-masing sekali. Kira-kira hebat yang mana? Hebat yang mana Pak? Hebat yang 1 jurus diulang 1000 kali Pak, yakin. Nah itu 1000 jurus diulang masing-masing sekali. Bukan diulang namanya ya, dilatih sekali. Itu gak ada yang nyantol loh sama sekali. Maka coba perhatikan Sayyidina Bilal, 1 ayat aja gak genep, cuman 1 kata, ahadun ahad. Disiksa oleh Quraisy bisa menjaga keimanannya. Itu karena apa? Benar-benar ahadnya ini
diulang-ulang dalam hatinya sangat kokoh. Satu jurus Pak dari Quran bisa ngelawan cambuk, sinar matahari, pasir membara, tindihan batu. Allahu Akbar. Lalu datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di tengah puncak Sayyidina Bilal mempertahankan keimanan itu. Abu Bakar datang mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, kau jual berapa budak ini kepadaku?" "Ya Abu Bakar, tidakkah kau lihat budak ini budak yang lemah? Aku siksa sedemikian rupa, sudah ancur-ancuran badannya. Kau mau beli berapa memangnya?" Kata Abu Bakar, "Sebutkan hargamu, aku akan membelinya." Sebutkan hargamu, aku akan membelinya. Maka Umayyah bin Khalaf mengatakan 1000 dinar. 1000 dinar berapa Pak? 1 dinar itu 4,2 gram emas, 22 karat. Kalau 1000 dinar berarti 4,2 kilogram. Ya, hitung sendiri ya harganya. Sekarang 1 gram berapa? 500.000 sampai 500.000. Katakanlah 500.000 segram. Kita hitung 4 gram. 1 dinar itu berarti 2 juta. 2 juta kalikan 1000. Berapa? 2 miliar. Di Sayyidina Bilal itu tebus Abu Bakar As-Siddiq 2 miliar. Ambil ini. Ketika itu Umayyah bin Khalaf kemudian mengatakan, "Kalau saja kau cuma menawar 100 dinar, akan kuberikan budak ini kepadamu. Karena aku sama sekali tidak memerlukannya. Dasar bodoh kau Abu Bakar, mau membeli budak macam ini 1000 dinar." Apa kata Abu Bakar As-Siddiq sambil tersenyum? "Kalau saja tadi kau sebutkan angka 10.000 dinar, itu juga akan kubayar." Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Ini yang dimaksud seperti ini. Yang dimaksud seperti ini. Umayyah bin Khalaf itu mengatakan dia menyombongkan diri seakan merasa bisa menipu Abu Bakar. Ini budak udah ancur-ancuran badannya, tapi kau masih mau bayar 2 miliar. Goblok kamu ya Abu Bakar. Tadi sebenarnya kalau tahu kamu serius beli, saya bilang 100 dinar aja cukup. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Tadi kalau kau sebutkan harga 10.000 dinar pun, maka akan aku penuhi." Sombong di hadapan orang sombong adalah sedekah. Maka sejak itu Bilal menjadi haknya Abu Bakar. Begitu menjadi haknya Abu Bakar, Abu Bakar mengatakan, "Engkau wahai Bilal, aku bebaskan karena Allah. Engkau adalah saudaraku di jalan Allah." Total Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama di Makkah membebaskan kira-kira 17 budak, yang harganya ya rata-rata kayak harganya Bilal ini. Anda bisa bayangkan betapa banyak yang dia berikan untuk jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Sayyidina Bilal. Masuk Isya dulu, kita jeda waktu. Baik, jeda salat, kemudian insya Allah kita akan lanjutkan. Jadi ini beberapa peristiwa menjelang hijrah ke Habasyah akan kita ceritakan di setelah salat Isya.